Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Aurel Naya, biasa dipanggil Naya. Nah, di video kali ini aku akan mendemonstrasikan analisis ArcGarch dengan menggunakan software RStudio gitu. Nah, untuk step yang pertama kita lakukan adalah mengimpor data yang kita punya, yaitu klik file tadi, kemudian import dataset, kemudian from Excel, kemudian kita cari data yang akan kita analisis. Kemudian kita pakai yang data crucifix ya, klik open, and then kita ganti namanya jadi data satu. Gitu. Nah, karena di sini ada data dua, pokoknya ada 3 kolom kayak gini. Nah, yang kedua ini kita skip aja, skip supaya nanti dia nggak muncul di data yang kita punya gitu. Kalau udah, kita klik import. Nah, di sini udah muncul ya data kita, ada variabel waktunya dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 dengan data yang kita punya adalah nilai kurs USD, US dollar ke Indonesia rupiah gitu. Nah, untuk selanjutnya gitu ya, kita akan memasukkan art script. Nah, sebenarnya aku udah memasukin art script-nya. Kalau ini art script yang nanti akan kita jalankan. Tapi kalau misalnya teman-teman belum ini bisa klik dengan file, kemudian new file, kemudian nanti klik file, new file, klik ini art script gitu. Kenapa aku tulis semuanya dulu? Karena biar tidak cepat gitu. Oke, karena kita udah masukin datanya tadi ya, data satu sama art script-nya juga. Step pertama kita lakukan adalah kita lihat data satu terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang masih ada variabel waktunya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasanya RStudio ini dia tuh belum bisa untuk mendeteksi si variabel waktu ini gitu. Jadi variabel waktunya kita hapus dulu, data waktunya itu kita hapus dulu dengan kita klik ini di RStrip yang pertama itu adalah data satu sama dengan data satu tutup buka kurung siku koma c buka kurung minus satu tutup kurung siku gitu. Ini untuk menghapus variabel waktu tadi yang kita punya gitu. Kemudian klik run. Nah, kita lihat dulu di data kita. Nah, ini datanya udah nggak ada variabel waktunya, jadi cuma nilai kurs aja gitu. Jadi sudah berhasil gitu. Nah, selanjutnya step selanjutnya kita lakukan adalah kita ke package, kemudian kita cari XPS. Nah, teman-teman kalau misal teman-teman belum muncul XPS-nya, teman-teman bisa install di sini, nanti klik XPS kemudian install gitu. Sama juga kayak package-package selanjutnya nanti yang mungkin teman-teman nggak ada di RStudio, teman-teman bisa di-install dulu aja gitu. Nah, di sini aku checklist ya. Nah, selanjutnya ini ada formula yang kedua yaitu dates. Nah, jadi di sini kita masukin gitu ya, buat masukin datanya gitu. Nah, datanya itu sama dengan seg buka kurung s date dari 2020 bulan 1 tanggal 1 sampai SDT itu lagi 2020 bulan 12 tanggal 31 dengan ininya tuh day gitu atau perubahannya itu secara harian gitu. Nah, kemudian kita run aja. Nah, di sini udah berhasil teman-teman D-nya. Nah, step selanjutnya adalah kita akan namain data kita jadi kurs namanya. Nah, caranya kita ketik aja kurs sama dengan XTS buka kurung data satu koma order dot by sama dengan dates gitu. Terus klik run. Nah, di sini udah muncul ya values-nya, ini dates-nya. Ini dates-nya sudah ada, datanya sudah ada, kurs ya. Dari 2020 1 sampai 2020 12 1 gitu. Oke, selanjutnya adalah kita ingin melihat uh, data kita gitu ya, data yang sudah kita punya tadi, yang data kurs tadi ya. Nah, kita ketik view, buka kurung kurs, tutup kurung, kemudian iklan. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman bahwasanya udah ada variabel waktunya yang terdeteksi oleh RStudio 2020 11 sampai 2020 12 31. Nah, dengan USD to IDR ya kursnya. Nah, kalau misal udah kita akan lihat plot dari data kita ya. Nah, caranya ini plot dua kurung kurs koma main sama dengan kita namain plotnya itu nilai tukar USD terhadap RP atau rupiah gitu. Oke, kita run. Nah, di sini udah muncul ya plotnya teman-teman nilai tukar USD terhadap rupiah gitu ya dari 1 Januari 2020 sampai Desember 2000 di 31 Desember 2020 gitu. Nah, bisa dilihat bahwa di sini gitu ya kelihatan datanya tuh ada volatilitas gitu ya. Dia tuh naik, kalau misalnya naik itu naik banget, kalau misalnya turun itu turun banget. Jadi dan kalau bisa kita lihat ya dari kalau bisa kita lihat itu datanya tuh kayak kelihatan non stasioner atau belum stasioner gitu. Nah, oleh karena itu kita bisa uji stasioneritas dulu apakah memang ini tuh udah stasioner atau belum dengan cara ini kita melakukan uji stasioner. Kita ke package terlebih dahulu, kemudian kita cari yang T-series. Nah, kemudian checklist saja. Nah, kita di yang formula 9 ini kita run. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat udah muncul ya tes ADF-nya bahwasanya p-value-nya itu 0,5114 gitu. Yang artinya dia itu kan lebih besar ya dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data kita tuh belum stasioner di tingkat level gitu. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan first difference untuk menstasionerkan data kita. Itu dengan cara ini teman-teman. Ketik ini ADF.test
buka kurung, div, ini tuh artinya difference ya, difference, buka kurung lagi, kurs, tutup kurung gitu. Nah, ini untuk melakukan first difference tadi gitu. Kemudian kita run aja. Nah, oke, di sini ada error ya, NA. Kenapa NA? Karena ternyata kita belum menambahkan script min satunya gitu. Nah, jadi kita klik aja teman-teman, ulang lagi ADF test tadi, terus kita tambahin min satu gitu. Jadi ADF test, buka kurung div, buka kurung kurs, tutup kurung, buka kurung min satu, buka kurung, tutup kurung gitu. Terus kita run aja. Oke, nah di sini bisa dilihat ya teman, udah muncul augmented behavior test-nya ya, datanya itu udah first difference gitu ya. Datanya udah kita first difference kan, dan PV-nya itu ternyata muncul 0,01 ya, artinya dia lebih kecil dari 0,05 gitu. Maka dapat dikatakan bahwa data kita stasioner di first difference gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji ARIMA, tapi sebelum itu kita ke package dulu. Terus ketik di sini adalah forecast. Nah, ini di checklist. Oke. Misal udah, kita akan menguji arimanya gitu. Nah, caranya dengan auto.arima, buka kurung, kurs, koma, trace sama dengan tag gitu. Nah, ini di run aja. Oke, di sini udah muncul ya teman-teman, udah muncul auto arimanya. Ars Studio ini kan memang bisa auto arima ya. Jadi ini udah muncul dan didapatkan ada model tentatif yang dipunyai arima 210 dan sebagainya gitu. Sampai di mana base model yang kita punya itu adalah 011 gitu. Jadi memang arima ini bisa menentukan langsung model terbaik gitu dari kota kita gitu, 5011. Nah, setelahnya kita akan lihat nih model Arima terbaik yang kita punya tadi dengan cara ini. Dengan ini kita lihat model satunya tadi Arima first order, Arima model 1 sama dengan Arima kurung order, kurs, order sama dengan C011. Kenapa 011? Karena model terbaik yang kita punya tadi adalah 0,1,1. Nah, kemudian klik run. Ya, teman-teman di sini bisa kita lihat bahwa IC-nya itu 456,3, terus BIC-nya 4571,19 gitu. Nah, kemudian kita akan lihat koefisien tesnya. Koefisien tesnya itu bisa kita lihat dengan kita klik package dulu, terus cari yang LM test. Nah, di sini udah ada testing linear regression models. Terus kemudian di LM test ini tuh ada koefisien. Jadi kita klik itu, kita cari yang koef test yang ini nih. Nah, kalau misalnya kita punya airscript tadi dan kita run. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman bahwa di sini ada standar error-nya tuh 0,052694 gitu ya. Nah, selanjutnya gitu ya, kita akan melihat gitu ya, melihat arch test-nya gitu. Nah, setelah kita tadi lihat koefisien test-nya, kita sekarang lihat arch test-nya. Nah, sebelum kita lihat, kita ke package dulu, kita cari ATSA. Kita ke sini package, terus kita cari yang ATSA. Nah, klik aja checklist, kemudian kita run. Nah, oke, di sini udah muncul ya teman-teman bahwa ada receipt-nya, ada time-nya, ada receipt-nya. Nah, jadi di sini itu ternyata ada nilai residu yang keluar dari rata-rata gitu kan, ini rata-ratanya ya. Nah, ternyata ada nih, ada satu nih pencilan gitu ya, nilai residunya tuh tiba-tiba keluar gitu dari rata-ratanya gitu. Nah, ini memungkinkan bahwa residunya itu mengandung heteros kedas TCP kayak gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat variabel baru dari first difference yang kita lakukan gitu. Nah, caranya itu kita ke package lagi, terus kita cari fgorge. Nah, di sini udah ada, kita checklist saja. Terus untuk membuat variabel baru ya, itu kita pakai formulasi dekur sama dengan div first minus 1 gitu. Ini untuk membuat variabel baru dari first difference yang kita lakukan tadi. Terus kita run aja. Oke, kita lihat di Oke, kita udah membuatnya. Terus kita lihat plot ya. Kita akan lihat plot dari variabel baru kita tadi, yaitu di tadi. Nah, kita run aja. Run langsung. Oke, nah teman-teman di sini bisa kita lihat ya bahwasanya datanya itu stasioner ya, udah stasioner, walaupun memang ini ada yang meningkat jauh dan juga tiba-tiba turun yang sangat jauh gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan melihat ya, kita akan mencoba model tadi ya, model yang kita punya tadi itu kan garisnya 1 011 arimanya ya. Nah, kita akan mencoba
model guards-nya itu 1.0. Kita akan menentukan yang paling bagus gitu. Nah, caranya itu klik guard 1.0, kemudian guard stitch. Ini pokoknya ikutin aja lah ya teman-teman. Terus kalau misalnya udah kita ke package lagi, F-guard-nya ini kita klik, kita cari yang predict methods. Nah, ini yang ada S-nya ya teman-teman. Oke, kalau misalnya udah, kita run aja gitu. Yang permulaan 23 untuk melihat guard dari guard 1.0 gitu, model yang guard 1.0. Klik run. Nah, kemudian kita lihat summary-nya, summary dari guard 1.0-nya. Kita run aja. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman bahwa guard modelnya ya, guard 1.0. Nah, ini p-value-nya ini udah muncul. P-value-nya itu kan 0,00 gitu ya. Sedangkan AIC-nya itu 12,31316 gitu. Nah, kita coba lihat model guard yang lain, yaitu guard yang satu-satu gitu. Jadi kayak gini sama, ya pokoknya di copy aja, tapi ini diganti satu-satu, terus ini satu-satu, terus summary-nya tuh guard satu-satu gitu. Terus ini klik run, terus ini juga klik yang summary-nya. Kayak di sini muncul ya, kita lihat dari p-value-nya, ternyata p-value-nya tuh sama ya, dari yang guard 1.0 sama 1.1 tuh sama, 0,00. Mana sih? Sebentar ya guys, lupa. Ini 0,00, tapi bisa kita lihat bahwa si AIC-nya di 1.0 itu 12,3, sedangkan di 1.1 itu AIC-nya 12,06 gitu. Jadi model terbaik yang kita punya adalah tadi guard 1.1 gitu. Nah, selanjutnya kita klik ini guard 1.1 Sigma T ini buat memperlihatkan si data-datanya gitu. Nah, klik run. Nah, ini udah muncul ya teman-teman data yang kita punya ini dari 1 Januari sampai 31 Desember gitu. Nah, terus kalau misalnya udah, kita akan melakukan forecast untuk tadi ya, untuk model yang kita punya itu sekitar satu-satu, forecast itu dengan cara ke package lagi, kemudian ke F-guard. Nah, di sini ya udah kita checklist, kemudian di dates-nya ini kita buat namanya itu adalah dates 2, date-nya itu 2021-02. Kenapa 02? Karena kita kan karena kita kan tadi udah di kita tadi udah melakukan first different kan. Jadi di 1 Januari itu udah nggak ada gitu. Nah, date-nya itu sampai 2020 12 31 gitu. Terus kita klik kan. Oke, terus ini untuk si standar deviasinya ini XTS Guard at Sigma T order by dates 2 ya. Ini dates 2. Jadi untuk mencari standar deviasinya, untuk memunculkan standar deviasinya itu. Terus kita klikkan aja. Oke, sorry teman-teman, ternyata ini salah. Nah, harusnya Guard 11 ya. Oke, kita coba lagi. Sorry teman-teman. Nah, ini udah bisa ya. Garisnya tadi salah, harusnya satu-satu. Karena kan kita tadi memang model kita yang kita punya adalah satu-satu gitu ya. Nah, terus kita mau lihat plotnya gitu ya. Nah, nama plotnya kita namain simpangan baku. Sorry salah, jadi di plotnya itu harusnya STDF nggak ada nya ya. STDF atau ya, ya itu STDF standar deviasi, kita namain jadi simpangan baku gitu. Nah, harusnya ini sih udah bisa ya, kita kan. Nah ini muncul. Oke, akhirnya muncul juga plot dari simpangan baku yang kita punya. Terus langkah selanjutnya adalah kita melakukan prediksi gitu ya. Kita akan melakukan prediksi untuk atau forecast untuk uh, hari kedepannya gitu. Dengan cara, nah kita tadi menggunakan model yang satu-satu ya teman-teman. Nah kita uh, ketik predik dalam kurung guard 1.1, and head-nya itu 5, karena kita akan memprediksi 5 hari. Kemudian plotnya T, and X-nya itu 366, karena kita punya 366 hari gitu. Nah, terus kita run. Nah, di sini kita udah punya forecast-nya teman-teman, ada mean forecast, mean error, terus standard deviation-nya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa mean forecast-nya itu adalah 15,91 gitu. Nah, ini kenapa paling gede ya? Kenapa paling mendekati dari data-data yang lain? Karena ternyata gitu ya, di RStudio ini nggak bisa langsung kita prediksi 5 hari ke depan gitu. Jadi harus satu gitu. Apa ya? One by one gitu. Jadi harus satu hari, kemudian nanti satu hari ke depannya di forecast lagi, satu hari ke depannya di forecast lagi gitu. Jadi nggak bisa langsung kayak 5 hari jebret, itu nggak bisa gitu. Nah, terus caranya gimana untuk memforecast hari selanjutnya gitu kan? Ini kan tadi ini bulan ini tanggal 2 ya teman-teman. Ini tanggal 2. Nah, kita mau tanggal 3. Nah, caranya gimana? Eh kita ketik admin ini, terus sama dengan 15-nya itu diambil dari sini ya teman-teman. Kemudian standard deviation-nya kita ambil dari sini. Kemudian date string-nya ini kita kan forecast dari 1.1, kita forecast di 1/1/2021 gitu. Nah, terus ketikin aja min f stdf, terus kita klik run. Oke, udah muncul ya teman-teman. Kemudian kita
Hmm, untuk DEKOS dan STDF-nya kita run juga. Nah, ini untuk melihat hasil forecast ya, untuk forecast di tanggal selanjutnya gitu. Klik run. Oke, kalau misal udah, teman-teman, kita akan melakukan forecast di hari selanjutnya. Nah, kita klik guard satu-satu, ini ya, masih sama kayak tadi, dengan predik guard satu-satunya, emitennya 1, plot nyata NX-nya kita ganti jadi 367, gitu. Terus kita run. Kita run. Nah, ini ada yang salah lagi. Wait, teman-teman sebelum mohon maaf karena tadi ada error, ternyata kita kurang di F-nya ini ya untuk forecasting-nya gitu. Jadi yang formula 45 ini gitu ya, kan kita akan melakukan forecast untuk hari selanjutnya gitu. Nah, untuk hari selanjutnya kita dengan menggunakan guard 11F, kemudian klik ini aja. Nah, pokoknya FF-nya itu jangan sampai tertinggal gitu ya. Nah, kemudian kita ke prediknya, ini kasih predik guard 11F, and head-nya itu 1 karena kita akan melakukan forecasting 1 hari setelahnya, plugnya itu sama Dante. Nah, NX-nya ini diganti kita 367 gitu. Kemudian kita blok, kita run. Nah, teman-teman akhirnya gitu ya, di sini muncul gitu ya, mean forecast-nya itu minus 2,267, standar deviation-nya itu 77,1145 gitu ya. Ini di tanggal ini untuk tanggal 1 teman-teman. Nah, sekarang kita coba di tanggal 2 dengan yang tadi ya admin-nya berarti 2 Ctrl C. Kita sebentar teman kita itu dulu aja. Nah, Ctrl C. Ctrl. Nah, ini diganti jadi minus ini ya. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Terus yang standard deviation-nya juga Ctrl C, Ctrl V. Oke. Terus date-nya kita jadi date 4 ya. Terus ini ganti 2, terus ini ganti 4, ini ganti 4. Oke. Karena kita forecast-nya di 2 Januari ya. Ini untuk forecast tanggal 2 Januari. Terus kita blok semuanya, kemudian kita run. Untuk selanjutnya pun sama ya teman-teman. Nanti kita juga harus kalau bisa mau predik lagi berarti kita harus copy ini ke bawah sini. Ya 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 ya. Ya ya ya. Sebentar. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya memang mau itu lagi, mau forecast lagi, berarti nanti seperti biasa datanya di itu. Ya, kayak gini, C1. Gimana sih? Masa salah Ctrl V. Nah, kayak gini. Terus nanti tinggal diganti aja. Ya, dan selanjutnya pun begitu teman-teman gitu. Jadi ini hasil forecast ya dari kalau misalnya 1 Januari itu 15,91 dan standar deviasinya itu 87. Nah, untuk tanggal 2 itu tadi minus 2,267 dan standar deviasinya itu 77,11 sekian gitu. Nah, mungkin sekian dari aku teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf kalau misalnya salah-salah karena emang kalau studi ini kan karena harus teliti ya. Jadi ya gitu teman-teman. Terima kasih dari aku. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.